Benar saja, pasca Novel Baswedan membahas dugaan pungli di rutan KPK, Dewas KPK menggelar konferensi pers soal temuan dugaan pungli itu 1 hari kemudian, 19 Juni 2023. Ini murni temuan Dewan Pengawas, tidak ada pengaduan. Mengenai jumlahnya cukup fantastis. Dewas KPK memanggil dan memeriksa Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur serta Direktur Penyelidikan sekitar 1 bulan lalu. Usai pemeriksaan itu, KPK mengaku sudah memproses skandal pungli di rutan KPK, termasuk mengusut kepala rutan dan memastikan akan segera mengumumkan tersangka. Ya itu sudah dilakukan, Jadi mereka-mereka yang terindikasi itu sudah diganti. Karutannya copot lah ini dulu ya. Ya karutan nanti kita kan sedang pelajari karutan yang mana nih. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang merasa tidak terkejut dengan adanya temuan dugaan pungli di rutan KPK. Saud pun mempertanyakan untuk apa uang pungli tersebut digunakan. Ini kalau saya pribadi sih saya nggak terkejut. Karena memang ketika Undang-Undang KPK itu berganti, kita udah perkirakan akan ada banyak perubahan. Tapi kita juga nggak bisa memastikan apakah yang pelakunya ini adalah orang-orang yang datang setelah Undang-Undang KPK, Undang-Undang 19 atau sebelum. Karena dengan Undang-Undang 2019 itu kan KPK yang tadinya sangat independen menjadi sangat defenden gitu. Yang tadinya sangat tidak tergantung menjadi tergantung, baik itu cara mengelola organisasinya karena dia bagian dari pemerintah. Jadi kalau ditanya kembali lagi kenapa sebenarnya ini bisa terjadi, saya katakan kembali lagi Undang-Undang 19 itu adalah penyebabnya dan itu sudah kita perkirakan. Ada nilai yang bergeser di dalam implementasinya. Untuk yang sekarang ini karena angkanya begitu besar, sebenarnya itu untuk apa kita nggak tahu. Iya kan, untuk apa digunakan itu? Apa untuk menguasai ruangan? Ruangan di situ kan sedikit. Yang ada ruangan tempat tidur sama-sama panjang gitu, berisi 5 tempat tidur. Terus kemudian ada juga ruang sel yang sempit. Ada kalau ada yang kebangetan masuk di sel gitu ya, ada 2 kan gitu. Saya nggak tahu apakah mau bikin apa sebenarnya uang itu sebesar itu. Temuan Dewas soal pungli di rutan KPK berlangsung di tengah keraguan publik tentang keseriusan Dewas dalam memproses penegakan etik di tingkat pimpinan. Peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman menilai hal buruk yang menimpa Komisi Anti Rasuah ini menunjukkan adanya pengeroposan nilai integritas di KPK. Di lembaga anti korupsi terjadi pungutan liar yang juga merupakan korupsi. Kita tidak dapat melihat peristiwa-peristiwa tersebut sebagai satu kejadian yang terpisah-pisah. Kejadian-kejadian tersebut adalah satu bukti bahwa memang KPK telah jauh dari nilai-nilai dasar yang selama ini berpuluh-puluh tahun dibangun oleh KPK sendiri. Sisi gelap yang terjadi di tubuh KPK ini pun menuai respon publik dan menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga anti korupsi yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Di sini dapat kabar bahwa sudah bocor di mana-mana datanya, kemudian juga pungli dan lain-lain. Itu sangat disayangkan ya, tentunya harus bisa dapat dievaluasi lagi gitu. Kemudian bagaimana kalau misalkan data-data negara itu bisa dapat bocor, itu kan sangat menyedihkan. Kayak memang institusi negara yang untuk memberantas korupsi ya. Karena ada kebocoran itu kenapa bisa jadi bocor itu loh, kan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang bisa memberantas korupsi ini jadi lebih melemah. Menurut saya sih harus diantisipasi lagi ya ke depannya supaya nggak ada hal-hal kayak gini lagi. Kok kelasnya sama kayak rutan-rutan biasa gitu ya. Kita tahu rutan biasa pun juga banyak pungli gitu. Nah ini kelas KPK juga masih ada juga gitu kan ya, nggak ada bedanya berarti. Rasuah artinya pemberian untuk sogok, pemberian untuk suap. Jangan sampai KPK, lembaga anti rasuah, jadi susah dipercaya oleh masyarakat karena ada beberapa kasus yang terjadi di tubuh KPK itu sendiri. Untuk kasus yang mungkin sekarang sudah masuk ke Polda Metro Jaya, tentu kita akan kawal bersama sampai kasus ini benar-benar tuntas. Lembaga anti rasuahnya Indonesia ini harus benar-benar bersih dari praktik-praktik yang bisa menyebabkan kepercayaan publik turun untuk lembaga ini. Tentu pemirsa, selain itu penting supaya
pemberantasan korupsi di negeri ini bisa ditegakkan dengan sebaik-baiknya.